Halo para sobat gudang desain, udah ketemu lagi dengan Gede ya. Hari ini Gede yang membagikan desain rumah yang cukup spesial lagi nih. Rumahnya berdiri di atas lahan 6,5 meter dikali 15 meter. Spesialnya apa? Kita akan mulai lihat dulu dari bagian tampak depan rumahnya. Di sini Gede memadukan warna putih dan warna hitam dalam penggunaan dinding batu alam di warna hitamnya tuh kak. Rumah ini akan memiliki 4 kamar tidur, 3 kamar mandi, ada indoor garden dan juga ada area balkonnya. Untuk data-data rumahnya, rumah ini berdiri di atas lahan 98 meter persegi. Luas bangunannya 140 meter persegi ya kak. Budgetnya di kisaran 525 sampai 560 juta nih perkiraannya. Nah itu adalah pasangan dinding batu alam yang tadi Gede katakan. Apabila dananya terbatas, boleh diganti dengan cat outdoor dengan warna senada. Nah sekarang Gede ingin kasih lihat penampakan keseluruhan rumah. Di sini Gede menggunakan desain atap datar dengan arah buangan ke bagian sebelah kanan rumah. Lalu itu ada penutup kaca dari bagian taman indoor dan bukaan dari ruangan keluarga di lantai 2-nya. Sementara kalau di sisi yang satunya lagi juga ada bukaan yang sama dari arah ruangan keluarga, yang berarti ruangan keluarganya punya 2 bukaan di kanan dan kirinya. Dan juga itu di sebelah kanannya adalah area laundry-nya ya kak. Nah sekarang kita lihat lebih detail tampak depannya. Seperti yang akan kita lihat, itu ada area balkon di rumah kali ini. Di bagian bawahnya akan ada area teras yang ditutup sebagian dengan dinding roster beton untuk menambah privasi pada saat Agana Sista duduk di bagian terasnya. Untuk rumah kali ini, main entrance-nya atau pintu masuk utamanya ada satu melalui bagian carportnya ya kak. Untuk carportnya sendiri Gede buat lebih besar nih. Ukurannya adalah 3 meter dikali 5 meter, lengkap dengan bukaan dari arah tangga yang ada di bagian belakang carport ini kak. Nanti kita lihat lebih detail. Nah, tepat di bagian samping dari carportnya akan ada area halaman depannya nih kak. Untuk area halaman depannya, Gede buatnya dengan ukuran 3,5 meter dikali 2 meter. Itu kotornya ya kak. Tentunya ada sirkulasi untuk pejalan kaki dan juga bagian tamannya itu sendiri. Ini Gede kasih lihat ya. Kalau kita dari arah carportnya ingin menuju ke bagian teras rumah ini, kita akan naik 3 kali undakan. Satu undakannya 20 cm, berarti ketinggian teras di 60 cm kak. Begitu juga dengan ketinggian lantai rumah 65 cm. Untuk bagian terasnya sendiri, di sini Gede membuatnya dengan ukuran 3,5 meter dikali 2 meter, yang bisa Agana Sista gunakan untuk menerima tamu di bagian depan rumah. Tapi Gede juga sediakan ruang tamu khusus kok. Yuk kita lihat langsung aja ke dalam rumahnya. Bagi Agana Sista pencinta ruangan tamu besar, ini Gede buatkan ya. Ruangan tamunya pada desain rumah kali ini memiliki ukuran 3,5 meter dikali 4 meter. Di bagian belakangnya, Gede menggunakan panel gipsum yang dipadukan dengan permainan lampu-lampu ngumpet, membuat ruang tamunya terlihat lebih mewah kan kak? Sementara kalau Gede putar kameranya, itu pintu yang terbuka adalah pintu masuk ke dalam rumahnya ya kak. Selepas dari pintu masuk, di sebelah kiri akan ada area tangga yang membawa Agana Sista naik ke area atas, yang dilengkapi dengan gudang di bagian bawahnya kak. Tapi kita dari sana dulu nih kak. Gede mau ajak Agana Sista untuk melihat area servis di rumah kali ini, di bagian belakangnya. Karena ini adalah bintangnya pada desain rumah kali ini. Loh, emang sekeren apa sih kak Gede desainnya? Nih Gede kasih lihat ya kak. Di sini Gede membuat ruangan makan dan dapurnya terbuka, yang diapit oleh taman di bagian kirinya, dan juga satu lagi ada kolam ikannya. Ini Gede jelaskan dulu ya kak. Itu yang di sebelah kanan adalah area dapurnya. Tepat di sampingnya adalah kamar tidur yang pertama. Nah di sebelahnya itu ada taman indoor yang mengapit ruangan makan ini. Nah kalau di sisi sebelah kiri ada area taman indoornya, Gede akan putar kameranya dan kasih lihat di sisi yang berlawanan nih. Di sisi yang satunya lagi, Gede sudah siapkan satu buah kolam ikan kecil lengkap dengan pancuran air ke dalam kolam ini, yang membuat suasana natural di dalam rumah, khususnya di ruangan makan ini sangat terasa kan kak? Nah Gede jelaskan lagi ya kak. Itu adalah pintu geser yang dari arah ruangan tamu tadi. Di sebelahnya ada pintu coklat, adalah pintu ke kamar mandi yang pertama, yang dilengkapi dengan wastafel di bagian depannya. Tepat di bagian atas kolam dan tamannya, Gede buatkan kanopi kaca. Kita lihat lebih detail yuk kak. Kita mulai dari area tamannya. Itu ada kanopi kaca yang bisa digeser-geser. Ukuran tamannya sendiri adalah 2 meter dikali 3 meter, yang diapit dengan kamar mandi di sebelah kiri dan kamar tidur di sebelah kanannya. Kita lihat dulu area kamar mandinya ya kak. Untuk kamar mandi yang pertama, di sini Gede membuatnya
dengan ukuran 2 meter dikali 1,5 meter, di mana di salah satu bagian dindingnya Gede pasangin glass block untuk sumber cahaya masuk ke dalam ruangan, dan juga itu di atasnya ada jendela untuk udaranya ya kak. Nah, dari arah kamar mandinya ini kita akan bergeser ke sisi yang satunya lagi, yaitu ke sisi kolam ikannya. Untuk area kolam ikannya ini, Aganasista bisa membuatnya lebih bagus lagi pastinya dari yang Gede buat kan kak. Nah, ini di atasnya juga menggunakan kanopi kaca yang bisa dibuka. Untuk ukuran kolam ikannya sendiri adalah 1 meter dikali 4 meter. Kalau untuk detail desainnya, Aganasista bisa memanggil tukang batu alam, pastinya bisa lebih keren dari yang Gede buat. Nah, di sampingnya ada area dapur yang dilengkapi dengan meja barnya kak. Untuk area dapurnya, Gede membuatnya dengan ukuran 3,5 meter dikali 3 meter. Gede rasa ukuran ini sudah cukup besar ya kak. Semoga aja nih para sista seneng dan akan bahagia memasak di dapur yang keren kayak gini. Nah, dari arah dapurnya, Gede mau ajak Aganasista untuk melihat kamar tidur yang pertama di desain rumah kali ini. Kamar tidur ini bisa Agan sesuaikan sendiri. Mau digunakan untuk kamar tidur tamu boleh, kamar tidur orang tua, ataupun kamar tidur asisten rumah tangga tinggal disesuaikan lagi. Di sini Gede membuatnya dengan ukuran 3 meter dikali 3 meter, yang sudah dilengkapi tentunya dengan bukaan ke arah taman indoornya. Nah, Gede mau kasih lihat terakhir sekali lagi sebelum kita naik ke atas ya kak. Seperti yang Aganasista lihat, ruang makannya diapit dengan taman dan juga kolam ikan. Taman dan kolam ikan ini tidak hanya berguna untuk ruangan makan yang ada di bawah, tapi nanti akan berguna juga untuk ruangan keluarga yang ada di lantai 2. Berguna seperti apa sih Kak Gede emangnya? Nanti ya Kak, Gede akan kasih lihat dan jelaskan. Sekarang kita akan kembali ke ruangan tamu dan kita akan lihat bagian lantai 2-nya. Yuk langsung aja kita naik Kak. Nah, sekarang kita sudah berada di lantai 2 rumah ini. Sebelum Gede jelaskan lebih lanjut, Gede mau kasih lihat dulu ruangan-ruangannya ya kak. Selepas Agan naik tangga akan ada area musola, lalu diikuti dengan ruangan keluarga, dan kemudian ada 2 pintu, yang sebelah kanan itu ke ruangan cucinya, dan yang sebelah kiri yang pintu coklat adalah ke kamar tidur utamanya. Sementara di sisi sebaliknya kalau Gede putar kameranya, dari arah tangga kalau ke kanan Aganasista bisa melihat ada 2 kamar tidur anak, dan juga ada 1 pintu yang akan membawa Aganasista ke area balkon di rumah kali ini. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu ruangannya. Kita mulai dengan area musolanya ya kak. Oke, untuk area musolanya di sini Gede membuatnya dengan ukuran 2,25 meter dikali 1,5 meter. Nah, selepas dari ruangan musolanya, Gede akan jelaskan kegunaan kolam ikan dan taman yang ada di bawah. Karena ada sisa lahan di bagian sebelah kiri dan kanannya, ruangan keluarga di lantai 2-nya, jadi Gede bisa maksimalkan bukaan jendelanya nih kak. Gede berikan di bagian depan dan belakangnya, sehingga cahaya dan udara bisa bebas masuk ke dalam ruangan keluarga ini. Jadi selain hemat listrik, ruangan keluarganya juga pasti akan sejuk banget tuh kak. Nah, dari arah ruangan keluarga, Gede mau ajak Aganasista untuk melihat kamar tidur utamanya, yang berada di bagian belakang kanan rumah. Untuk ruangan tidur utamanya di sini totalnya adalah 4,5 meter dikali 3 meter. Gede membaginya 3 kali 3 untuk ruangan tidurnya. Lalu sisanya Gede buat aja untuk lemari baju dan juga area kamar mandi di dalam kamar tidur utama ini. Untuk kamar mandinya sendiri, Gede membuatnya dengan ukuran 1,5 dikali 1,5 meter dengan bukaan yang ke area ruangan jemur yang ada tepat di bagian sampingnya. Nah, menurut Aganasista, kamar mandinya kurang besar apa enggak? Kalau memang kurang besar, Aganasista bisa hilangkan area wardrobe-nya ini dan semuanya dijadikan area kamar mandinya. Sementara untuk lemari bajunya sendiri, Aganasista bisa tempatkan bersama dengan kasurnya. Tentu saja kasurnya berarti harus dikecilin sedikit kak. Nah, sekarang Gede mau kasih lihat ruangan cuci dan jemurnya. Berada di bagian belakang kiri rumah, ruangan cuci dan jemur ini memiliki ukuran 2 meter dikali 3 meter. Di bagian atasnya terbuka dan ditutup dengan kanopi kaca atau bisa juga dengan kanopi solar flat ya kak. Setelah kita melihat area cuci dan jemurnya, kita akan beralih ke bagian depan rumah nih kak. Kita akan kembali dulu ke bagian ruangan keluarganya. Oh iya, ini masih ada 1 kamar mandi lagi, tadi Gede belum kasih lihat. Untuk ukuran kamar mandi yang di bagian tengah ini, Gede membuatnya dengan ukuran 2 meter dikali 1,5 meter. Juga dilengkapi dinding glass block dan juga bukaan untuk udaranya ke arah bagian atas tamannya kak. Nah itu dia kak, berarti taman di bawah itu banyak gunanya. Selain untuk ruangan makan, kamar mandi, juga kamar tidur utamanya.
Nah, dari arah kamar mandinya, Gede mau ajak Aganda Sista untuk melihat kamar-kamar tidur anaknya. Kita mulai dengan kamar tidur anak yang pertama di bagian depan kiri rumah. Di sini, Gede membuatnya dengan ukuran 2,25 meter dikali 2,5 meter. Kamar tidur ini Gede letakkan ranjang single yang juga sudah dilengkapi dengan bukaan yang mengarah ke bagian balkonnya tuh Kak. Tepat di sampingnya ada lemari bajunya. Nah, dari arah kamar tidur anak yang pertama ini, kalau kita nyebrang, kita akan lihat pintu yang akan membawa Aganda Sista ke kamar tidur anak yang keduanya nih Kak. Kita akan lihat kamar tidur anak yang keduanya dulu ya Kak. Baru habis itu kita akan ke bagian balkonnya. Untuk kamar tidur anak yang kedua ini, Gede membuatnya dengan ukuran 2,5 meter x 3 meter. Karena ukuran yang lebih besar, di sini Gede bisa menempatkan satu buah meja kerja yang dilengkapi dengan ranjang single di bagian sampingnya. Nah, sekarang Gede putar kameranya. Untuk bukaan jendelanya, ini sudah mengarah ke bagian depan rumah. Yang dilengkapi juga kamar ini dengan satu buah lemari wardrobe yang berada tepat di bagian samping dari jendelanya Kak. Nah, setelah kita melihat kamar tidur anak yang keduanya, berarti sekarang waktunya Gede untuk mengajak Aganda Sista melihat area balkonnya. Area balkonnya di sini Gede membuatnya dengan ukuran 3,5 meter dikali 2,5 meter. Kalau di sini Gede menatanya dengan 3 buah kursi 1 seat dan juga 1 buah coffee table nih Kak. Area ini bisa Aganda Sista gunakan juga untuk berkumpul bersama keluarga selain di ruangan makan dan ruangan keluarga yang di lantai 2 tadi. Nah, setelah kita melihat area balkonnya, berarti keseluruhan ruangan sudah Gede kasih lihat. Dan sekarang Gede akan jelaskan bagian denahnya. Oke, pertama kali kita sampai, kita diterima di carport yang cukup besar. Ukurannya 3 x 5 meter. Lalu di bagian depan ada halaman depan yang Gede buat dengan ukuran 3,5 dikali 2 meter. Dilengkapi teras di bagian belakangnya dengan ukuran yang sama nih Kak. Di rumah kali ini ada ruangan tamu yang sudah Gede siapkan dengan ukuran yang cukup besar, yaitu 3,5 meter dikali 4 meter, yang berhadapan dengan area tangga yang akan membawa Aganda Sista untuk menuju ke lantai 2-nya. Nah, selepas dari area ruangan tamu yang di depan, Gede mau ajak Aganda Sista untuk melihat area ruangan servis yang ada di belakang. Di sini konsepnya ruangan makannya Gede buat diapit dengan kolam ikan di sebelah kanan dan juga taman indoor di sebelah kirinya. Di mana tepat di bagian samping dari taman indoornya, ini ada area kamar mandi yang pertama di rumah kali ini Kak. Untuk ukuran kamar mandinya adalah 2 meter dikali 1,5 meter. Di mana di bagian depannya sudah dilengkapi dengan area untuk wastafelnya. Nah, kalau di sisi depan tamannya itu adalah kamar mandi, di bagian sisi belakangnya Gede manfaatkan untuk kamar tidur yang pertama di rumah kali ini. Untuk kamarnya memiliki ukuran 3 meter x 3 meter, yang tepat berdampingan dengan area dapur yang Gede buat dengan ukuran 3,5 meter dikali 3 meter Kak ya. Nah, yang butuh denahnya, videonya silakan di pause, lalu di screenshot. Setelah kita melihat area lantai dasarnya, Gede mau ajak Aganda Sista untuk berpindah ke lantai 2. Selepas kita naik ke lantai 2, di sini Gede sudah menyiapkan ada satu buah ruangan besar. Di lantai 2 ini ada ruangan keluarga lagi yang Gede buat dengan ukuran 3,5 meter dikali 4 meter Kak. Lalu kalau kita terus bergerak ke arah belakang, akan ada area kamar tidur utama yang memiliki ukuran 4,5 dikali 3 meter, di mana di dalamnya dibagi-bagi untuk ruangan tidur, ruangan wardrobe dan juga kamar mandinya. Di mana berdampingan juga dengan area cuci dan jemur yang memiliki ukuran 2 meter dikali 3 meter. Setelah kita melihat yang area belakangnya, kita akan bergerak dari arah tangga yang menuju ke bagian depan rumah. Di bagian depan sini akan ada 2 buah kamar tidur anak. Yang pertama memiliki ukuran 2,25 dikali 2,5 meter. Yang kedua kamar tidur anaknya memiliki ukuran 3 meter dikali 2,5 meter. Dan di mana terakhir adalah bagian balkon di rumah kali ini yang Gede buat dengan ukuran 3,5 meter kali 2,5 meter ya Kak. Nah, demikian ya Kak desain rumah 6,5 meter dikali 15 meter dengan konsep natural house design. Jadi ceritanya Gede ingin membuat area rumahnya ini senyaman mungkin dengan membawa taman ke dalam rumah. Apabila Aganda Sista suka dengan videonya, Gede minta tolong bantu like dan bantu bagikan videonya ke teman-teman yang lain ya Kak. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.